Pernahkah kamu tinggal di sebuah rumah kos yang terlihat biasa saja? Namun setiap malam, selalu terdengar ketukan dari luar pintu. Padahal, tidak ada siapa-siapa di sana. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah horor tentang kamar kos yang tidak pernah bertahan lama penghuninya. Di kamar nomor 7. Di malam itu hujan turun deras. Angin berhembus cukup kencang, yang membuat dedaunan saling bergesekan satu sama lain, dan kabel listrik di atas jalan bergoyang perlahan. Di sebuah jalan kecil pinggir kota yang nyaris tak pernah dilalui orang, berdiri sebuah bangunan tua berlantai 2. Bangunan itu terlihat kusam, dindingnya lembab. Pintu dan jendela terbuat dari kayu. Di atas dinding teras rumah, tergantung papan yang bertuliskan, Kos Putri Melati. Namun anehnya, tidak ada tanaman bunga melati. Tidak ada taman. Dan tidak ada terdengar suara ramai penghuni kamar kos. Hanya satu hal yang terasa, sunyi dan dingin. Namanya Rita, seorang mahasiswi tingkat akhir, yang baru pindah ke kota ini untuk menyelesaikan skripsinya. Selama beberapa hari terakhir, dia berkeliling mencari tempat tinggal. Namun hampir semua kos terlalu mahal untuknya. Dia mencari kos murah. Tidak terlalu peduli soal fasilitas. Yang penting dekat kampus. Setelah berkeliling hampir seharian, akhirnya, dia menemukan tempat itu. Namanya, Kos Putri Melati. Dari luar, bangunannya terlihat tua, dan warna cat dinding memudar, seakan sedikit menyeramkan. Tapi yang penting harganya sangat murah, jauh lebih murah dibanding tempat lain. Tanpa berpikir panjang, Rita memutuskan untuk masuk. Saat Rita mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu. Setelah beberapa kali ketukan, kemudian, pintu terbuka perlahan. Di balik pintu itu, berdiri seorang perempuan tua. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya terlihat tajam. Namanya, Bu Sutri, pemilik kos tersebut. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Bu Sutri. "Saya mau cari kamar kos, Bu." Ibu itu menatap Rita dari ujung kepala sampai kaki. Lama sekali. Tanpa tersenyum. Tanpa berkedip. Seolah sedang menilai sesuatu. Akhirnya, dia berkata pelan. "Kebetulan, masih ada satu kamar kosong." Rita langsung merasa senang. "Kamar ada di lantai 2, lanjut Bu Sutri. "Berapa sewanya, Bu?" Bu Sutri lalu menyebut angka. Rita terkejut, murah sekali. Hampir setengah dari harga kos tempat lain. Tanpa berpikir panjang, dia langsung setuju. Namun sebelum menyerahkan kunci, Bu Sutri berkata, "Kalau malam, jangan keluar kamar." Rita mengerutkan kening. "Maksudnya, Bu?" ucap Rita. Ibu itu diam sebentar, lalu tersenyum. "Takut kamu kedinginan saja," jawabnya. Kemudian ibu itu menyerahkan kunci kepada Rita. Dengan nomor yang terukir jelas, nomor 7. Dan sejak saat itulah, semua kejadian aneh mulai terjadi. Kamar itu berada di lantai 2. Dan kamar nomor 7 berada di ujung lorong. Lorongnya panjang. Cahaya lampu redup. Ketika Rita sampai di depan pintu kamar, bernomor 7 terpasang di pintu. Setelah Rita membuka pintu kamar, Rita langsung merasa merinding. Padahal tidak ada apa-apa. Hanya kamar biasa. Kasur, lemari, meja belajar, dan jendela kecil menghadap ke halaman belakang. Namun udara di dalam kamar terasa dingin. Bahkan sangat dingin.
seperti dalam ruangan ber-AC. Padahal di kamar tidak terpasang AC. Malam itu, Rita mencoba untuk tidur. Pada awalnya tidak ada masalah. Namun sekitar pukul 2:13 dini hari, dia terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar dari luar pintu. Pelan, berirama, teratur. Rita membuka mata. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia menatap pintu, diam. Menunggu. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Namun lebih jelas. Dengan hati-hati, Rita bangkit dari tempat tidur. Langkahnya pelan. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Dia membuka pintu sedikit. Perlahan. Namun lorong terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lampu lorong masih menyala redup. Rita menghela napas lega. Mungkin cuma suara kayu. Atau angin. Kata hatinya. Lalu dia menutup pintu. Rita kembali ke tempat tidur. Dan mencoba tidur lagi. Namun beberapa menit kemudian, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih keras. Tok! 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 Rita langsung beranjak duduk. Wajahnya pucat. Rita tidak berani membuka pintu lagi. Dia hanya menatap pintu dengan jantung berdebar. Menunggu. Lalu, suara ketukan itu berubah. Berubah menjadi suara garukan seperti mencakar. Grek. Grek, grek. Seolah ada kuku panjang menggores pintu kayu itu. Gerakan pelan. Seperti seseorang yang sedang menunggu untuk dibukakan. Keesokan paginya, Rina turun ke dapur. Di sana, dia bertemu dengan seorang kos penghuni lain. Namanya Maya. Perempuan pendiam yang sudah lama tinggal di kos itu selama setahun. Selamat pagi, Mbak. Rita mengucapkan salam. Maya hanya diam tak menjawab. Dengan ragu, Rita bertanya. Oh ya? Mbak, semalam ada yang ketuk pintu saya? Tanyanya. Maya berhenti makan. Raut wajahnya langsung berubah. Jam berapa? Tanyanya. Jam 2 lewat. Jawab Rita. Maya menatap Rita cukup lama. Kemudian dia berkata pelan, itu bukan orang. Ucap Maya. Rita tertawa kecil sambil mengerutkan keningnya. Maksudnya, apa Mbak? Tanya Rita. Maya tidak menjawab. Lalu dia hanya berdiri. Dan pergi dari dapur. Tanpa berkata apa-apa lagi. Rita merasa bingung dan aneh. Mengingat ucapannya itu, bukan orang. Apa maksudnya? Batin Rita. Rita tidak memperdulikan, dan pergi meninggalkan ruang dapur. Sejak hari itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Lampu kamar sering mati sendiri. Air kamar mandi menyala sendiri. Dan setiap malam, selalu ada suara langkah di lorong kamar kos. Padahal, tidak ada seorang pun yang lewat. Suatu sore hari, Rita melihat sesuatu yang aneh. Di ujung lorong lantai 2, ada pintu tertutup rapat. Pintunya berbeda dari kamar lain. Pintunya lebih tua dari pintu lainnya. Seperti tidak pernah diganti. Warnanya kusam cenderung lebih gelap. Dan penuh dengan goresan. Di atas pintu itu, anehnya tidak ada nomor. Saat Rita mencoba mendekat, Maya tiba-tiba menarik tangannya. Dengan cengkeraman sangat kuat. Hingga Rita sedikit meringis karena sakit. Jangan pernah kamu ke situ.
Suara Maya bergetar. "Kenapa?" tanya Rita heran. "Itu kamar lama." "Kamar siapa?" Maya menelan ludah, kemudian berbisik, "Itu kamar nomor 7, kamar yang asli." Rita membeku. "Kalau itu nomor 7, terus kamar saya?" kata Rita tak meneruskan. Maya menatap lurus ke mata Rita, dengan wajah pucat Maya menjelsakan. "Itu kamar pengganti." Malam berikutnya, listrik di kos tiba-tiba padam. Seluruh bangunan menjadi gelap. Sunyi. Hanya suara hujan di luar. Rita menyalakan senter dari ponselnya. Dan saat itulah, dia melihat sesuatu. Di ujung lorong, ada sosok berdiri. Diam, tidak bergerak. Seorang perempuan. Rambut panjang. Wajahnya tidak terlihat. Menggunakan baju putih. Rita membeku dan jantung berdetak cepat. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bersuara. Sosok itu perlahan mengangkat kepala dan menatap ke arah Rita. Matanya hitam, kosong. Tidak ada bola mata. Hanya lubang gelap. Kemudian, dia mulai berjalan. Pelan. Menuju ke arah Rita. Srek, 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 setiap langkahnya terdengar basah. Seperti kaki yang menyeret sesuatu. Dan saat jaraknya tinggal beberapa meter, lampu tiba-tiba menyala kembali. Sosok itu mendadak hilang. Namun di lantai, tersisa bekas jejak. Terlihat jejak kaki yang masih basah dan berwarna merah, seperti darah. Keesokan harinya, Rita memaksa Maya untuk bercerita. Dengan wajah pucat, Maya menceritakan rahasia kos itu. Beberapa tahun lalu, ada seorang penghuni bernama Sari. Dia tinggal di kamar nomor 7. Perempuan pendiam dan jarang bergaul. Suatu malam, dia ditemukan meninggal gantung diri di kamarnya. Tubuhnya tidak ada yang berani untuk menurunkannya sebelum pihak polisi tiba. Namun anehnya, saat polisi datang dan ingin menyelidiki mayat, tiba-tiba tubuh itu sudah menghilang. Sejak saat itu, setiap penghuni kamar nomor 7 selalu mengalami kejadian aneh. Setiap penghuni kamar nomor 7 tidak pernah bertahan lama. Selalu menghilang. Atau pergi tanpa pemberitahuan. Malam itu, Rita memutuskan untuk pindah. Dia sudah mengemasi semua barangnya. Koper kecilnya sudah siap. Tinggal menunggu waktu pagi hari. Namun sekitar pukul 2:13 dini hari, suara itu kembali. Tok, tok, tok. Rita menutup telinganya. Namun suara ketukan itu tidak berhenti. Tok, tok, tok. Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Lebih marah. Lebih dekat. Kemudian, terdengar suara perempuan itu. Pelan dan serak. Tepat di depan pintu. Buka pintunya. Rita membeku. Dan air matanya mulai jatuh. Suara itu terdengar lagi. Buka. Gagang pintu mulai bergerak dengan sendirinya. Pintu perlahan terbuka. Dan di balik pintu, berdiri seorang perempuan. Dengan leher miring. Bekas jeratan tali. Dan wajah pucat. Rita menutup mata dengan kedua tangannya. Rita menangis ketakutan. Sosok wanita di balik pintu tersenyum. Kemudian berbisik, "Sekarang, giliran kamu." Keesokan paginya, Bu Sutri pemilik kos membuka pintu kamar nomor 7. Kamarnya kosong.
Tidak ada Rita. Tidak ada barang-barangnya. Tidak ada jejak sama sekali. Bu Sutri hanya tersenyum kecil. Lalu mengganti sprei. Membersihkan kamar. Dan menaruh kunci di meja. Beberapa hari kemudian, datang seorang mahasiswi. Datang sendirian. Mencari kos murah. Bu Sutri tersenyum. Dan berkata, kebetulan, masih ada satu kamar kosong. Kamar nomor 7. Sejak malam itu, kamar nomor 7 kembali kosong. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Penghuni terakhir. Pintu kamar itu masih berdiri di ujung lorong. Sunyi, gelap, dan menunggu. Jika kamu berada di posisi Rita, apakah kamu akan tetap tinggal di kamar itu? Atau langsung pergi? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena akan ada cerita horor baru yang siap menemani malammu.